Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du ayyuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Segenap muslimin rahimakumullah, pada pagi hari ini saya tidak membacakan tafsir, tapi saya akan melanjutkan menjelaskan dan menerangkan kembali tentang masalah ibadah yang paling penting dalam kehidupan kita, yaitu sholat. Ya. Kita akan sampaikan beberapa hadis dari dua buah kitab. Yang pertama kitab Riyadhus Shalihin yang sangat terkenal itu. Kita mulai dari bab ke-8, dari kitab yang ke-8, yaitu Kitabul Fadhail, kitab tentang keutamaan. Kitab tentang amalan-amalan yang utama. Wah, sudah lihat itu. Kitab Riyadhus Shalihin yang berbicara tentang amalan-amalan yang utama. Apa itu? Ini amalan utama itu sholat. Tapi untuk sholat orang harus bisa baca Quran. Nah, sholat itu tidak sah kalau kita tidak baca surat Al-Fatihah. Enggak baca surat yang lainnya enggak apa-apa. Tapi enggak baca surat Al-Fatihah, enggak sah sholatnya, enggak diterima. Tapi kalau jadi imam, ya harus baca selain surah Al-Fatihah. Ya, saudara, di seluruh dunia enggak ada orang sholat jadi imam sholat subuh, maghrib, isya, di rakaat pertama, rakaat kedua baca Al-Fatihah terus ruku, enggak ada. Coba aja nanti saudara keliling dunia. Ya, karena pelajarannya memang tidak begitu. Kalau jadi imam, baca Al-Fatihah di rakaat pertama dan kedua harus ditambah ayat-ayat Quran. Boleh satu surat, boleh sebagian ayat-ayatnya saja. Minimal 3 ayat. Begitu menurut para ulama. Yang bilang minimal 3 ayat itu bukan Rasulullah, tapi para ulama fikih. Makanya surat yang paling pendek dalam Al-Quran surat apa? Al-Kautsar. Surat Inna A'thaina itu cuma 3 ayat itu. Dari situlah para ulama berpendapat mengambil istimbat, mengambil dasar hukum bahwa membaca surat dalam Al-Quran selain surat Al-Fatihah paling sedikit 3 ayat. Jadi kalau sedang ngapalkan surat Al-Quran yang panjang-panjang begitu, baca 3 ayat terus ruku, gak apa-apa. Itu baca surat apa ya? Ya apa sajalah. Al-Baqarah kah, Al-Imran kah, An-Nisa kah, Al-Maidah kah, Al-An'am kah, Al-A'raf kah. Itu 7 surat yang panjang-panjang itu 3 ayat dulu. 3 ayat aja boleh langsung ruku. Coba kita lihat dulu dari kitab Riyadhus Shalihin, Kitabul Fadhail, kitab tentang keutamaan, fadilah. Fadhail itu bentuk kata jamak dari al-fadilatu. Al-fadilah itu artinya keutamaan. Kita baca terlebih dahulu
pada hari ini hadis-hadis tentang sholat. Karena masih banyak di antara kita yang belum paham masalah sholat. Padahal ngaji sudah bertahun-tahun di sini. Ya, nanti kita akan lihat di mana ketidakpahamannya setelah kita bacakan hadis-hadisnya. Kitabul Fadhail, kitab tentang keutamaan-keutamaan. Nah, saudara, kalau kita baca kitab Riyadhus Shalihin, kitab yang ke-8, kitab tentang keutamaan-keutamaan ini, bab yang pertama dari kitab ini, yaitu bab 180, itu tidak menerangkan tentang sholat. Malahan judul babnya, Babu Fadli Qiraatil Qur'ana. Bab fadli keutamaan Qiraatil Qur'an. Keutamaan membaca Al-Quran. Nah, kita langsung saja karena yang sedang kita bicarakan tentang sholat. Di sini ada kitab tentang keutamaan baca Al-Quran, ada kitab tentang perintah menjaga Al-Quran dan ancaman dari berpaling berpaling atau melupakan Al-Quran, ya, menjaga hafalan Al-Quran dan larangan berpaling dari melupakan Al-Quran. Tuh, ya, kalau suratnya lama kita tidak baca, pastilah kita salah karena Al-Quran tuh nggak mau ditinggalkan, tuh nggak mau. Ya, harus selalu dibaca. Nah, itu makanya menjaga Al-Quran itu enggak perkara yang mudah tuh. Yang ketiga, bab disunahkannya membaguskan suara dengan bacaan Al-Quran dan tuntutan membaca Al-Quran, ya, dengan sebaik-baik suara dan mendengarkan kepada bacaan Al-Quran. Itu. Terus bab di belakang lagi, bab anjuran untuk membaca surat dan ayat-ayat yang khusus. Ada surat-surat Al-Quran yang diajarkan dari Rasulullah SAW untuk dihafalkan dan dibaca setiap sholat. Ada beberapa ayat-ayat yang khusus. Apa saja ini dulu sudah pernah dibacakan ini. Atau di bapak-bapak sudah pernah apa belum ya? Al-Baqarah sama Ali Imran. Terus yang kedua, surat Qul Huwallahu Ahad itu, Pak. Yang sampean anggap enteng itu. Itu baca Qul Huwallahu Ahad sama dengan baca sepertiga Al-Quran itu. Baca 3 kali sama dengan membaca 1 Al-Quran penuh pahalanya. Tapi ya tetap lebih utama membaca Al-Quran itu seluruhnya daripada sepertiga Al-Quran, kan gitu ya. Terus yang berikutnya bab apa ini? Bab disunahkan. Ini loh Pak, yang bagi yang mereka belajar qiraah, belajar tahsin, ya, yang belajar Al-Quran seperti kita di sini setiap pagi. Ini ada babnya, babustihbabil ijtima'i alal qiraah. Bab disunahkan berkumpul untuk membaca Al-Quran. Seperti yang sudah selalu kita kerjakan di masjid ini setiap pagi. Kita berkumpul di sini untuk mempelajari ayat Al-Quran. Ini ya, hadisnya kemarin sudah dibaca ini. Terus bab yang berikutnya, bab tentang keutamaan wudu. Habis itu bab keutamaan adzan. Ya. Habis itu baru bab keutamaan sholat. Babu fadli sholawati. Bab keutamaan semua sholat. Sholat itu semuanya ada keutamaannya.
Dalil dari bab ini adalah qala telah berfirman Allah Ta'ala yang maha tinggi di dalam surah Al-Ankabut surat yang ke-29 ayat 45 yang sering kita dengar bunyinya begini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Inna sesungguhnya as-sholata sholat itu tanha dia bisa mencegah orang yang sholat anil fahsya'i dari berbuat zina, dari berbuat dosa. Fahsya itu berbuat dosa, tapi konotasinya NB-nya notabene-nya itu zina. Jadi perbuatan zina itu disebut secara khusus dalam Al-Quran dengan kata-kata fahsya. Padahal fahsya ini bukan hanya zina, segala perbuatan dosa ini disebut oleh Allah fahsya. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan dosa wal mungkar dan perbuatan yang mungkar, perbuatan yang diingkari Al-Quran. Nih ya, jadi kalau ada orang sudah sholat tapi masih berbuat dosa, itu artinya sholatnya dia itu belum bermanfaat, belum berguna. Kalau kita sholat tapi kita masih berbuat fahsya, masih berbuat mungkar, itu tandanya sholat kita ini belum merubah diri kita. Sholat kita belum merasuk ke dalam jiwa. Ya, ini dalilnya. Makanya untuk membuat orang menjadi orang yang baik, yang kalau ngomong benar, tidak berbohong, kalau berjanji pasti menepati janji, bukan mengingkari janji. Kalau dipercaya, dia akan melaksanakan kepercayaan yang diberikan kepada dia dengan baik, bukan mengkhianati kepada orang yang memberi kepercayaan kepada dia. Dan kalau bersaing fair, sportif kalau orang sini, orang sekarang bilang sportif. Bukan kalau bersaing atau kalau bertengkar, bersaing atau bertengkar curang, nah, enggak begitu. Orang kalau sudah sholat tapi masih curang, itu tandanya belum bisa merubah dirinya itu. Sampai diancam oleh Allah dengan kalimat wailun kok. Fawailul lil musallin, maka neraka wailah bagi orang-orang yang sholat. Jadi orang sudah sholat tapi masih masuk neraka wail. Masih ada itu orang yang sudah sholat, tapi ketika sampai di akhirat dia tidak masuk surga, masuk neraka. Padahal dia sudah sholat, kalau di dunia sudah sholat, berjamaah juga di masjid, kadang-kadang juga di syuting di TV. Tapi nanti di akhirat masuk neraka, itu ada yang kayak gitu. Ya, maka kita jangan termasuk yang seperti itu. Ini bab 187. Kita lihat hadis-hadisnya coba. Nih. Hadis yang pertama nomor 1042. Saya enggak ingat kepada bapak-bapak ini sudah pernah saya bacakan apa enggak. Seingat saya sudah pernah, cuma waktunya kapan saya sudah enggak ingat lagi. Hadis nomor 1042, hadis yang pertama tentang bab keutamaan salat adalah hadis wa an Abi Hurairah, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah ridha kepadanya, qala dia berkata, sami itu aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda begini, aro'aitum, apa pendapat kalian, apa yang kalian lihat, apa yang kalian perhatikan, atau apa pendapat kalian, kalau, anna, bahwasanya, nahron, sebuah sungai, kalau ada sebuah sungai, bibabi ahadikum, di pintu rumah seseorang di antara kalian. Jadi bagaimana pendapat kalian kalau rumah kalian itu berada di pinggir sungai, ya Sungai Mentaya ini misalnya. Tapi ini bukan Sungai Mentaya loh ya, ini hadis ini bukan berbicara tentang Sungai Mentaya.
Kalau ada sebuah sungai di pintu rumah seseorang di antara kalian yang yahtasilu, dia selalu mandi minhu darinya, dari sungai itu, kulla yaumin, setiap hari, khamsa marrotin, sebanyak 5 kali. Kalau ada sungai di depan kalian, ini dulu Nabi bicara kepada orang Arab, Pak, bukan kepada orang Jawa atau orang Sampit ini, bukan. Pada orang Arab di zaman dulu, di mana di Arab sana kita tahu yang namanya sungai itu sedikit sekali, nggak ada. Adanya sungai Nil, sungai Efrat, sungai Tigris. Di Jazirah Arabia kan jarang ada sungai. Kalau di Indonesia, apalagi di Kalimantan nih, Banjarmasinnya disebut kota 1000 sungai, saking banyaknya sungai di sana. Ya. Nah, di sini sampai juga banyak sungai. Nah, ini Nabi mengatakan, bagaimana pendapat kalian kalau ada sebuah sungai yang berada di depan pintu seseorang di antara kalian yang dia selalu mandi dari air sungai tadi setiap hari 5 kali. Hal yabqa, apakah tersisa? Apakah akan tersisa min dzaronihi, dari kotoran badannya, syai'un, sesuatu sedikit? Apakah ada sisa sedikit dari kotoran yang melekat di tubuh seseorang di antara kalian kalau ada orang mandi setiap hari 5 kali? Qalu, mereka para sahabat ketika ditanya oleh Nabi menjawab begini. Jadi ketika Nabi berkata kepada para sahabatnya, bagaimana pendapat kalian apabila di depan pintu rumah seseorang di antara kalian ada sebuah sungai, lalu seseorang di antara kalian dia selalu mandi setiap hari di sungai itu 5 kali, apakah ada tersisa kotoran di tubuhnya barang sedikit gitu? Qalu, mereka para sahabat menjawab, la yabqa, tidak akan tersisa ya Rasulullah, min dzaronihi, dari kotoran dia, syai'un, sedikit pun, sesuatu pun. Qala, kemudian Nabi menjawab. Kemudian Nabi bersabda, fadzalika, maka itulah, masalu, perumpamaan, permisalan, as-shalawatil khamsi, salat yang 5 itu. Perumpamaan salat 5 waktu itu. Yang yamhullahu, salat 5 waktu itu diperumpamakan oleh Nabi seperti orang yang mandi 5 kali sehari, sehingga badannya bersih. Orang yang sholat 5 waktu itu, kata Rasulullah, sholat 5 waktu itu yamhullahu, Allah akan menghapus. Yamhu, nih maha, yamhu, Allah akan menghapus. Yamhu akan menghapus. Siapa yang menghapus? Allahu, Allah. Bihinna, dengan 5 sholat 5 waktu tadi, al khotoyak, ya, jamak dari al khotiah. Al khotiatu, kesalahan atau dosa. Al khotoya, kesalahan atau dosa-dosa. Jadi kata Nabi, menurut hadis yang muttafaqun alaihi, disepakati atasnya, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, bahwa orang yang sholat 5 waktu itu akan dihapus dosanya dengan sholat 5 waktunya tadi, sehingga bersih dari dosa dia. Ya. Ibarat orang yang mandi di depan rumahnya dengan air sungai. Nah, kalau orang, walaupun orang rumahnya di pinggir sungai Mentaya, enggak semua orang yang rumahnya di pinggir sungai Mentaya itu yang mandi di sungai kok, Pak. Setahu aku loh ya. Ya, ada yang mandi di rumahnya. Kenapa? Karena kotor. Airnya kan enggak sejernih air surga. Ya, enggak sejernih air yang ada di Belanda sana. Di Belanda, Pak, bukan hanya di Belanda, di Eropa. Beberapa negara yang pernah saya kunjungi itu, sungainya itu bersih, Pak, airnya jernih banget. Sampai kelihatan dasarnya itu, Masya Allah. Enggak ada orang buang sampah di sungai itu kalau di sana, Pak. Kalau tempat kita ini buang. Sehingga Jakarta baru hujan semalam aja langsung banjir. Kemarin Senin malam ya, banjir Jakarta. Tapi hanya daerah tertentu, daerah Depok, banjir itu. Sehari baru hujan sehari.
Nah, ini Pak, ya, keutamaan sholat 5 waktu itu bisa menghapus dosa. Seperti orang yang mandi 5 kali sehari, bersih dari dosa. Ini ketika para sahabat dengan jujur menjawab, ya Rasulullah, tidak akan tersisa dari kotoran dia sedikit pun kalau dia mandi sehari 5 kali. Tapi ada orang yang mandi 5 kali sehari tetap kotor. Kenapa? Karena mandinya dia enggak sungguh-sungguh. Asal siram situ aja. Sama seperti orang sholat 5 waktu tapi dosanya tetap melekat pada dia. Kenapa? Karena dia sholatnya enggak bisa dipakai untuk menghapus dosa. Nah, kita jangan seperti itu. Jangan sampai kita sholat setiap hari tapi dosa kita tidak terhapus oleh sholat kita. Nah, sholat yang bagaimana yang bisa menghapus dosa? Nanti di dalam kitab yang lainnya. Ini di kitab yang lainnya ada enggak ya di sini nih? Ini loh Pak, ya, yang mau kita bacakan dari sini. Nih. Abwabu sifatis sholat, bab-bab tata cara sholat, sifat sholat. Yang namanya sifat kan tanda-tanda, ciri-ciri sholat. Ya, yang akan diterima oleh Allah dan bisa menghapus dosa. Apa itu? Ini sholat yang bisa menghapus dosa seseorang itu harus sholat yang ciri-cirinya sifat-sifat seperti ini. Nomor 1, babuftirodiftihtahihah bitakbir. Ini lho Pak, bab iftirodi di kefarduan, fardunya, wajibnya, iftitah, bukan istiftah. Istiftah juga berarti pembukaan, permulaan. Doa istiftah atau doa iftitah sama saja. Ya, iftitahi wajibnya, iftitahiha memulainya, membuka sholat, bitakbiri dengan ucapan takbir yang disebut dengan takbiratul ikram ya, takbiratul ikram. Ya, ini hadisnya ada ini. Hadis nomor 838 dalam kitab hadis Mukhtasar Nailul Autor. An Ali bin Abi Thalib, dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, semoga ridha kepadanya, anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, Nabi pernah bersabda, miftahu. Nah, ini loh. Ini isim apa namanya? Isim fa'il ya? Apa? Isim alat. Ya, miftah. Ya, kalau maftuh isim maf'ul ya, maftuh. Nah, miftah ya. Ini isim alat dari kata fataha yaftahu dan seterusnya, nanti terbentuk kata miftahu. Ya. Miftahu sholati, kuncinya sholat, alat pembukaan sholat. Miftah itu alat untuk membuka, as-sholati sholat. Pembukaan sholat itu adalah at-tahuru, kesucian, atau maksudnya berwudu. Ya, jadi kita sholat supaya diterima sholatnya kita harus berwudu. Kalau kita sholat tapi tidak berwudu, ya tidak akan bisa berguna itu sholatnya, tidak sah. Ya, pembukaan sholat itu dengan wudu. Wa tahrimuha, dan pengharamannya, yang tidak boleh melakukan sesuatu apapun setelah itu adalah at-takbiru, takbir. Jadi ketika sudah sholat, Allahu Akbar, semua pekerjaan tidak boleh, haram dikerjakan selain sholat. Tidak boleh melakukan apapun. Ya. Wa tahliluha, dan yang menghalalkannya atau yang menghalalkan perbuatan lain sesudah sholat, selain sholat, ketika orang sholat adalah at-taslim, ucapan salam. Jadi sholat itu diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Tapi sebelum takbir dan salam orang harus berwudu dulu. Ini maksud hadis ini. Itu satu.
Salat yang bisa diterima, yang akan diterima oleh Allah adalah salat yang memenuhi syarat ini. Dia harus berwudu dulu, terus mengawalinya dengan takbir, mengakhirinya dengan salam. Begitu sudah salam, baru sampai boleh berbuat apa saja yang tidak boleh dikerjakan ketika sedang sholat. Rawahul khamsah, yang meriwayatkan hadis ini adalah Imam 5 illan Nasa'i, kecuali Imam Nasa'i, wa qala Tirmidzi, dan Imam Tirmidzi salah satu dari Imam 5 tadi berkata, hadza ashahhu syai', ini adalah yang paling sahih, sesuatu hadis yang paling sahih fi hadzal babi, di dalam bab ini, bab sifat sholat yang fardu, sifat sholat yang wajib. Nah, makanya nanti ketika kita belajar ilmu fikih, ibadah sholat itu ada rukunnya, ada fardu-fardunya, ada syarat-syaratnya, ya, ada rukun-rukun, syarat-syarat, fardunya, sunnah-sunnahnya itu. Nah, yang fardu yang harus dikerjakan oleh orang yang sholat adalah berwudu terlebih dahulu, kemudian mengawali dengan takbir dan mengakhiri dengan salam. Ini hadis yang paling sahih dalam bab ini, wa ahsan, dan yang paling bagus, kata Imam At-Tirmidzi. Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkan hadis ini. Dalam kitab Sahih Bukhari nanti bisa kita cari, ini enggak ada hadis ini. Tapi ada dalam imam hadis yang lainnya, ya. Berikutnya syarat yang kedua, kalau kita kepingin sholat kita diterima apa? Hadis nomor 2 atau hadis nomor 839. Wa an Malik bin Al-Huwairis, dan dari sahabat Malik bin Al-Huwairis radhiyallahu an. Malik bin Al-Huwairis mengatakan, annan nabiyya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, Nabi pernah bersabda. Ini sabda Nabi nih, Pak, bukan ayat Quran. Perintah Nabi nih, sabda Nabi. Shollu, sholatlah kalian semuanya, kama, seperti ro'aitumuni, ro'aitum, kalian melihat, ro'aitumu, ni, kalian melihat aku, usolli, aku sholat. Sholatlah kalian seperti kalian melihat aku sholat. Nah, kita semua enggak pernah melihat Nabi sholat, ya. Ya kan? Tapi Nabi meninggalkan warisan, meninggalkan pusaka yang harus dirawat dengan benar-benar, dengan sungguh-sungguh, yang namanya pusaka. Warisan itu ya harus dijaga, jangan sampai habis kalau bisa. Tapi kalau yang mati orang miskin ya enggak punya warisan. Nah, kalau orang kaya meninggalkan warisan, warisannya dijaga dengan baik seperti perintah Allah. Nah, ini sholatlah kalian seperti kalian melihat aku sholat. Nah, karena kita semua enggak pernah melihat Nabi sholat, ya kita baca hadis-hadis Nabi yang sampai kepada para sahabat. Ya, hadis itu apa sih? Hadis Nabi itu apa? Hadis Nabi artinya perbuatan Nabi, perkataan Nabi, ya, pembiaran Nabi terhadap perbuatan seseorang yang dilakukan di depan Nabi. Masih ingat hadis yang saya bacakan beberapa hari lalu, yaitu ketika ada orang sholat, Nabi mengimami sholat, Allahu Akbar, Nabi diam, orangnya membaca agak keras rupanya. Allahu Akbar, terus dia baca kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ya, ingat ya, kemarin ada hadis itu ya, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi dia baca doa iftitah itu Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Selesai sholat Nabi tanya, siapa tadi yang membaca ini kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila? Karena Nabi enggak pernah ngajarin dia. Dia kok baca doa iftitah kok beda. Terus, saya ya Rasulullah. Tahu enggak kamu? Waktu kamu baca itu tadi, malaikat itu turun dari langit ke bawah itu untuk berebut membawa ucapan kamu itu, dibawa ke langit dihadapkan kepada Allah.
Begitu. Dia juga nggak tahu. Dia kan baca ayat Quran, barangkali kan ada kalau nggak salah ya ayat kayak gitu ya. Kabira walhamdulillah katsira. Nanti saudara lihat ada enggak? Atau doa Nabi. Coba saya lihat sebentar. Mudah-mudahan ya. Saya kan sebentar. Kata Jidan gitu. Bukratan wa asila. Ada ayatnya bunyinya begini. Wadhkurisma rabbika bukratan wa asila. Ada ayat seperti itu dalam surat Ali Imran itu. Dalam surat Al-Insan ya. Al-atana al-insani minad dahri dan seterusnya di belakang itu ada itu ayat berbunyi wadhkurisma rabbika bukratan wa asila, dan sebutlah nama Allah dan bertasbihlah kamu, sebutlah nama Allah Tuhanmu di waktu pagi dan petang. Ketika orang mengucapkan salat, orang salat kan Allahu Akbar gitu kan, Allahu Akbar, itu dilanjutkan oleh si makmum tadi kabira ya, walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Terus Nabi membenarkan. Nabi enggak pernah ngajarin itu, tapi dibaca oleh sahabat menurut anunya sendiri, pendapatnya sendiri, perasaannya sendiri, oleh Nabi dibenarkan. Nah, ketika orang beramal di hadapan Nabi dengan sesuatu amalan yang belum pernah diajarkan oleh Nabi, tapi oleh Nabi didengar, disaksikan dan dibenarkan, tidak disalahkan, itu menjadi hadis yang boleh diamalkan oleh semua orang. Ini jangan dipakai oleh sampean sebagai dalil. Ini enggak ada hadisnya, ini enggak ada, benar bisa dikasih tahu, ini enggak ada hadisnya, ini enggak ada dalilnya. Terus sampean mengamalkan sesuatu enggak ada dalilnya. Apa kamu enggak tahu sih? Itu kan ada hadis Nabi. Ketika orang beramal dengan suatu amalan, terus Nabi belum pernah ngajarin, oleh Nabi enggak apa-apa, itu dibiarin itu. Itu kan para sahabat, bukan kamu, gundul. Sahabat Nabi itu orang-orang istimewa, dan itu Nabi menyaksikan dan oleh Nabi tidak disalahkan. Lah perbuatan sampeyan zaman sekarang yang ngarang-ngarang itu, ketika ditegur, kok kamu amalannya kok begitu sih? Dari mana kamu amalan kayak begitu? Ini ada dalam Al-Qur'an, ada dalam hadis. Coba tunjukkan ayat mana Al-Qur'annya, mana hadisnya. Enggak bisa, enggak tahu dia. Nah, kita jangan begitu. Wahyu ini sudah terputus dan Nabi sudah mengatakan ajaran Islam itu sudah sempurna. Sekarang sudah sempurna. Waktu Nabi mau meninggal dulu bilang begitu. Artinya jangan kamu tambah-tambah lagi yang tidak ada diajarkan oleh Nabi. Jadi itu hadis yang seperti ini atau yang seperti yang tadi saya sampaikan itu hanya berlaku untuk zaman Nabi dulu. Orang beramal tidak diajarkan oleh Nabi, tapi oleh Nabi dibenarkan, dibiarkan, tidak disalahkan. Itu menjadi amalan yang sunnah. Nah, sekarang masalah sholat, Nabi mengatakan sholatlah kalian kama seperti ro'aitumuni usolli, kalian melihat aku sholat. Jadi takbirnya kita juga seperti Nabi nanti, takbirnya bagaimana nanti di belakangnya ya. Nah, kemudian ucapan doanya apa saja. Ini hadis nomor 839. 840 hanya dikatakan waqad shahha anhu, dan sungguh telah ada hadis yang sahih dari dia juga, dari sahabat Malik bin Al-Huwairits, yang kana adalah Nabi yaftatihu, atau adalah si sahabat Al-Huwairits ini yaftatihu membuka salat bitakbiri, dengan takbir. Nabi membuka sholat dengan takbir, sahabat Nabi Malik bin Al-Huwairits meniru juga, dia membuka sholat dengan takbir. Ada lagi perkataan yang lainnya nanti ya. Nah, sudah, sekarang cukup. Yang kedua, kalau sholat kita mau diterima oleh Allah, sifat-sifatnya, ciri-ciri sholat kita harus seperti kriteria atau ciri-ciri sebagai berikut tadi. 1, wudu dulu yang betul. Yang kedua, diawali dengan takbir, terus dibaca doa iftitah. Doa iftitahnya bagaimana? Nanti di belakang. Yang berikutnya harus dilakukan adalah bab anna, bahwasanya takbirul imam, takbirnya imam
itu ba'da dilakukan sesudah taswiyatis sufufi, meluruskan shaf salat. Wal faraghi, dan setelah selesai minal iqamati, dari qomat. Jadi qomat dulu, terus menyuruh para makmum untuk meluruskan shaf, baru sesudah itu imam takbir. Kalau imam sudah takbir, baru makmum boleh bertakbir. Jangan sama-sama dengan imam, tak boleh. Imam dulu takbir, selesai takbiratul ihram, baru kita di belakangnya Allahu Akbar gitu. Ya, ini dalilnya bahwa imam itu harus meluruskan shaf dulu sebelum memulai takbiratul ihram. Hadis nomor 841, Anin Nu'man bin Bashirin, dari sahabat Nu'man bin Bashir, qala, dia berkata, Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu berkata, kana adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusawi, beliau itu selalu meluruskan sufufana, shaf kami, idza kumna, ketika kami telah berdiri, ila sholati, untuk sholat. Ketika kami sudah berdiri menuju kepada sholat, sudah berdiri ini, Nabi meluruskan shaf kami. Fa idza stawaina, maka apabila kami sudah lurus, baru kabbara, baru Nabi bertakbir. Jadi bukan hanya cuma ngomong, sawu sufufakum, fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah. Bukan cuma ngomong, diperhatikan makmumnya, udah lurus belum? Udah lurus semuanya, baru imam balik kanan menghadap kiblat, takbir. Kalau kita kan enggak, kadang-kadang sambil menghadap kiblat, sawu sufufakum, itu aja kan. Karena Nabi enggak begitu loh. Nabi itu kalau kami sudah berdiri untuk sholat, beliau selalu meluruskan kami dulu. Kalau kami sudah lurus, fa idza stawaina, maka jika kami sudah lurus shafnya, baru kabbaro, Nabi bertakbir. Jadi para imam itu hati-hati Pak. Sampai itu kalau salah, makmum enggak menanggung dosa. Imam menanggung dosanya, salahnya dia sendiri tanpa ditanggung oleh makmum. Tapi kalau makmumnya yang salah, imam menanggung dosanya makmum. Kok ketawa gitu? Kenapa? Ada yang lucu? Ya itu, makanya jadi imam itu berat. Itu sebabnya saya enggak suka jadi imam. Sing liyane wae, masih ada yang lain, saya suruh yang lain aja. Alhamdulillah masih ada orang yang mau jadi imam di sini. Nah, ya, alhamdulillah saya menghindar. Tapi kalau sampean bernafsu jadi imam, itu tanda sampean enggak baik. Karena jadi imam itu berat kok. Ada makmumnya salah, sampean nanggung dosanya makmum. Yang salah cuma satu enggak apa-apa, yang salah kabeh sak masjid. Oh gimana coba? Jadi kalau ada imam, ada makmum shafnya enggak rapat itu Pak, itu dosanya ditanggung oleh imam loh itu. Makanya sampai lihat betul-betul, suruh sudah sepanjang mata bisa melihat. Oh Nabi enggak begitu Pak, turun ke shaf itu yang enggak rapat dirapatkan, kakinya ditendang sama Nabi, lurus. Itu. Bahunya enggak lurus dipegang bahunya, nih lurus. Gitu Pak, Nabi kita begitu. Ya itu makanya nanti pelajaran di shaf itu Pak, nanti di shaf. Betul, di rakaat kedua renggang. Ya karena tidak menjaga shaf. Ya, makanya ini menjaga shaf itu bukan hanya di permulaan sholat, sepanjang sholat itu. Nah kalau Pak Hamli melihat ada makmum yang kayak begitu, tarik tangannya Pak. Sini lu, dalam hati tapi jangan ngomong, gini nih jangan. Ya, apa? Dipepet terus. Dia lari terus. Ya sudah. Iya, memang begitu. Makanya sekarang kita pelajari. Nanti Pak Hamdi pelajari hadisnya ini Pak, sampaikan sama dia. Ya, itu.
Nah, kalau imam sudah teriak dan sudah melihat semua udah lurus, kasih tahu imam para makmum itu, jaga softnya yang lurus, nanti rakaat kedua juga tetap lurus sampai salam. Itu loh, Pak. Kalau kita sudah memperingatkan ke makmum, nah mudah-mudahan peringatan kita kepada makmum dan sudah perhatian kita kepada makmum sudah kita lakukan, mudah-mudahan Allah tidak membebankan dosa para makmum yang salah tadi kepada kita. Makanya selesai sholat kita istighfar, minta ampun ya Allah, walaupun kami sudah sholat, barangkali di antara makmum masih ada yang salah, yang dosa nanti saya yang nanggung ya Allah, aku nggak mau. Astagfirullah, 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 gitu loh Pak. Islam selalu ada jalan keluar dari segala persoalan. Dah kembali ke sini ya. Apabila kami sudah lurus sofnya, baru beliau takbir. Yang berikutnya apa ini? Nih, waduh yang berikutnya waktu sudah habis Pak. Besok lagi. Besok lagi ya. Ya sekian aja dulu untuk pagi hari ini. Aqulu qauli hada astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Saya ulangi lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa washfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaa la yughadiru saqaman. Allahumma fil marda minna wa min jami'il muslimin. Allahumma shfi Mang Idim, Allahumma shfi Hajjah Sumyani, Allahumma shfil marda minna wa min jami'il muslimin. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.